Dalam sebulan terakhir, sejumlah publik figur silih berganti tersandung kasus narkoba. Mulai dari penyanyi hingga pemain sinetron terjebak dalam lingkaran narkoba. Para pesohor yang terjerat kasus narkoba tentu menjadi sorotan masyarakat. Lantas bagaimana masyarakat menanggapinya? Inilah Kopi Pagi, komentar pilihan liputan 6 pagi. Fenomena publik figur terjerat narkoba bukanlah hal yang baru. Dalam sebulan terakhir, sejumlah selebritas di Indonesia tersandung kasus narkoba. Berbagai alasan menjadi penyebab publik figur menggunakan barang haram tersebut. Mulai dari faktor lingkungan hingga gaya hidup. Lantas bagaimana masyarakat menanggapinya? Apakah sanksi hukum yang diberikan dapat memberikan efek jera? Inilah Kopi Pagi, komentar pilihan liputan 6 pagi. Ditangkapnya komika Viko Fahriza di kawasan Pancaramas, Depok, Jawa Barat menambah catatan panjang pesohor yang terjerat narkoba. Dari tangannya disita tembakau sintetis seberat 1,45 gram yang disimpan dalam bungkus rokok. Tersangka berdalih menggunakan narkoba karena dirinya susah tidur. Figur publik itu mendapatkan narkoba melalui pesanan di media sosial. Dari hasil pemeriksaan, diduga Viko sudah mengkonsumsi narkoba sejak tahun 2016. Musisi sekaligus aktor Ardhito Pramono resmi jadi tersangka kasus penyalahgunaan narkotika. Dari tangan Ardhito, polisi memperoleh barang bukti berupa 4,8 gram ganja serta pil penenang jenis alprazolam yang disertakan resep dokter. Ardhito dijerat dengan pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman penjara 4 tahun. Di bulan Desember, aktor muda Rizky Nazar juga ditangkap karena mengkonsumsi narkotika jenis ganja di rumahnya di kawasan Kramat Jati, Jakarta Timur. Barang bukti 1 gram ganja yang sempat ia pakai selama 2 pekan ditemukan polisi. Serta-merta, Rizky pun ditetapkan sebagai tersangka. Masih di bulan Desember, polisi juga menangkap Bobby Joseph di kawasan Kalideres, Jakarta Barat. Dari tangan artis sinetron berusia 30 tahun itu, ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu seberat 0,49 gram. Bahkan saat ditangkap, Bobby Joseph masih dalam pengaruh barang haram itu. Sebelumnya, deretan artis yang pernah terjerat kasus narkoba antara lain aktor Dwi Sasono, Jeffrey Nicole, dan komedian Nunung. Rentetan panjang penangkapan artis karena narkoba tentunya membuat masyarakat jengah. Sebagai panutan, harusnya mereka lebih bijak untuk bertindak dan tidak salah langkah menuju jurang kehancuran karirnya. Sebagai masyarakat, kalau menurut saya ya Mas, sangat meresahkan banget karena kan mereka sebagai public figure ya. Jadi gimana ya, kita seakan-akan sebenarnya gini, biasanya kita kan sudah, wah ini orang kok baik banget, kok tiba-tiba seperti ini, jadi kesannya kalau aku down banget deh, nggak suka. Saya sendiri sih sangat disayangkan Bang ya, soalnya kan mereka public figure, mereka yang jadi contoh buat masyarakat, tapi malah mereka yang memberikan hal-hal negatif buat masyarakat. Sebenarnya gimana ya, seharusnya sebagai public figure itu harusnya bisa menjadi contoh yang baik, apalagi yang sedang dibicarakan ini tuh sangat terkenal di kalangan milenial ya, harusnya menjadi contoh yang baik, apalagi setahu saya dia tuh sebelum terjerat kasus narkoba dia menjadi panutan sekali ya sebagai anak-anak di kalangan anak-anak muda begitu, harusnya bisa menjadi contoh yang baik. Waduh Mas, ya kalau itu mah udah kayaknya jengkel banget ya, namanya narkoba kok bisa artis kan ibaratnya banyak yang nonton juga ya, terus untuk apa itu contoh-contoh orang-orang yang nonton maksudnya kayak gitu sih, jadinya ya jengkel juga lah kayaknya lihatnya. Ya sangat resah, resahnya itu karena sebagian masyarakat Indonesia ini terutama kalangan remaja ya, itu condongnya arti itu sebagai public figure, dalam arti kata mengikuti tren yang dikerjakan oleh si artis tersebut gitu. Artis yang kena narkoba itu gimana ya? Saya sangat buruk kan, beri contoh gitu.
Apalagi kan dia panutan untuk para masyarakat kan. Jadi itu dia harus mencontohkan dengan baik gitu. Itu aja sih. Ancaman hukuman penjara seakan tak membuat jera para pengguna narkoba. Tak heran jika ada public figure yang ditangkap lebih dari 1 kali dalam kasus narkoba. Ancaman hukuman kasus narkoba yang sebenarnya cukup berat seakan tidak membuat jera para pelakunya. Sebut saja pesinetron Jeff Smith yang dibekuk polisi untuk kedua kalinya karena kembali terlibat penyalahgunaan narkotika. Penangkapan ini jelas jadi ironi karena hukuman penjara dan rehabilitasi yang sempat dijalani tak juga membuat aktor muda itu jera. Sementara itu, publik figur lainnya yang juga terjerat narkoba yang baru saja divonis hakim adalah Nia Ramadhani. Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Muhammad Damis, Selasa siang menjatuhkan vonis hukuman 1 tahun penjara kepada Nia Ramadhani dan suaminya Ardi Bakri serta sang sopir Zen Vivanto. Putusan itu lebih berat dari tuntutan jaksa penuntut umum JPU, yakni 12 bulan rehabilitasi. Berkaca dari kasus narkoba para publik figur, mulai gaya hidup mewah, pengaruh pergaulan, hingga stres menjalani pekerjaan, menjadi segelintir alasan sehingga tak bisa lepas dari jerat narkoba. Gaya hidup dan lingkungan seseorang, lingkungan sosial seseorang itu memang dapat jadi salah satu faktor kenapa seseorang menggunakan obat-obatan dan zat adiktif gitu. Jadi nggak hanya pada selebritis aja, tapi mungkin pada selebritis atau pada public figure gitu ya. Kedua hal ini memang cukup berperan. Kembali lagi karena tadi adanya tuntutan pekerjaan, jadwal yang padat, dan kemungkinan besar karena mungkin dia juga punya uangnya gitu ya, dan mungkin lingkungan sekitarnya pun memudahkan untuk memperoleh obat-obatan dan zat adiktif tersebut gitu ya. Atau ada pengalaman belajar dari lingkungan sosialnya sesama artis atau public figure juga, dia belajar cara untuk meredakan masalahnya itu tadi melalui jalan pintas menggunakan narkoba. Susah sih, balik lagi ke individu masing-masing ya, apalagi kan ya kita nggak ngomongin subjektif tapi ke sejarah general aja gitu. Namanya artis kan pasti pergaulannya luas gitu ya, dan terkadang ya mungkin ada beberapa artis yang memang salah gaul, maksudnya salah pergaulan, akhirnya malah jadi menjerumus lah ke situ, atau mungkin dianya sendiri nggak pengen tapi malah jadi terjebak gitu kan, kita nggak tahu ya. Makanya jaga-jaga pergaulan kali ya. Faktor utama keluarga juga. Kalau keluarganya mengajarkan dia untuk hal yang baik ya dia mungkin nggak akan seperti itu gitu. Tapi ya mungkin dia dari temen juga bisa, atau dari tempat kerja atau gimana, kan kita nggak tahu. Stres. Iya, stres atau gimana. Caranya ya harus punya pedoman hidup yang kuat ya. Jadi nggak boleh coba-coba gitu. Jadi ya harusnya bisa nggak ikut-ikutan. Pola hidup ya, dengan lingkungannya. Jangan salah pergaulan saja gitu. Harus pintar-pintar selektif mencari teman. Kendati melakukan kesalahan, usai menjalani proses hukum, para selebritas yang terjerat narkoba tetap memerlukan ruang untuk berkarya dan bisa diterima kembali oleh masyarakat. Yakinlah meskipun para public figure atau selebriti tersebut menggunakan narkoba, mereka masih bisa kita pulihkan dan mereka masih bisa berfungsi seperti sebelumnya dan memberikan suatu pekerjaannya yang sebaik-baiknya. Kasus-kasus yang menimpa sejumlah publik figur menunjukkan narkoba masih beredar luas di kalangan selebritas. Gaya hidup harus menjadi prioritas utama agar tidak tersandung narkoba. Demikian Kopi Pagi kali ini. Saya Freddy Cahya dan juru kamera Dedi Effendi pamit. Salam SCTV.